Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya kitabullah faqad fasalun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kembali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bromo ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ila Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini dengan harapan termotivasi sehingga keimanan kita semakin meningkat. Hadirin rahimakumullah, kita berhari-hari sudah di dalam bulan Syawal ini sudah sekitar 3 minggu. Artinya apa? Sudah lama. Yang selama 1 bulan kita perjuangkan, tujuan puasa itu adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa.
Ini yang diharapkan bisa kita pertahankan selama setahun minim. Karena apa? Nanti setelah setahun datang lagi perintah kosong. Nanti semacam dicas gitu. Tetapi untuk mempertahankan itu juga tidak mudah. Karena orang itu kalau sudah setelah puasa kalau berhari ya sudah agak kendor-kendor. Ini kalau kita tidak istiqomah bisa berubah. Nah, siapa yang bisa istiqomah bertuhan kepada Allah? Itu Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kalau kita bertuhan kepada Allah, yang tidak menuhankan kepada yang lain. Kalau kita menuhankan kepada yang lain selain daripada Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Orangnya disebut musyrik. Kalau sudah berbuat musyrik seperti itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau kita mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah dalam beragama itu. Tatanazzalul alaihimul malaikatu, malaikat akan turun dan mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Gembirakanlah dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu sekalian. Maka mempertahankan keimanan ketakwaan ini penting untuk direalisasikan, karena orang itu kalau sudah iman takwa diserai sembarang beres. Orang kalau tidak beres itu karena imannya masih kurang. Kalau mantap tidak akan, dia akan selalu seperti itu. Maka untuk mempertahankan itu kita perlu berdoa supaya apa? Supaya di akhir hidup kita nanti dalam kondisi husnul khotimah. Karena boleh jadi orang itu asalnya jelek bisa jadi baik akhir hidupnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang baik bisa menjadi jelek. Nauzubillah. Nah, ini sebagai cermin, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agama. Ini juga artinya apa? Kita tetap di dalam beragama kepada Allah SWT. Sebagai contoh, orang yang jelek bisa menjadi baik. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dosanya besar. Kenapa seperti dikatakan besar? Karena dia musyrik sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam luar biasa. Dosa-dosa terhapus, bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada nabi sesudahku, maka Umar inilah orangnya. Pembelaannya kepada Islam luar biasa. Dan masuknya Islam juga lumayan bagus. Karena dia benci kepada Islam, lalu dia mengendap-endap mendengarkan bacaan Qurannya adiknya. Ternyata di situ dibacakan Quran itu tidak untuk menyulitkan orang, tapi untuk kebaikannya orang. Nah, saat mendengar itulah akhirnya dia menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya menjadi bentengnya Islam. Ini contoh orang yang jelek jadi baik. Bisa juga orang yang baik menjadi jelek. Contohnya di dalam firman Allah disebutkan gini: Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaqu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu dia berlepas diri daripadanya dan diikuti oleh setan. Menjadilah dia orang yang sesat. Ini adalah kisah nyata yang diabadikan oleh Allah dalam Quran di
zaman Nabi Musa. Ada seorang ulama yang luar biasa. Ulama ini mengerti kitab. Ulama ini mengerti Ismul Azam. Ulama ini doanya makbul. Sehingga ketika ditugaskan oleh Nabi Musa untuk berdakwah di satu tempat, karena ketenarannya itu, maka orang kafir yang didakwai tadi langsung mempunyai rencana besar untuk menyuap kepada ulama ini tadi, yang namanya adalah Bal'am. Pertama dia tidak mau, tapi karena bujuk rayu dan sebagainya lama-lama menjadi mau. Apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir di situ? Menginginkan supaya tentaranya yang orang beriman yang di bawah pimpinan Nabi Musa tadi hancur. Minta didoakan karena apa? Doanya ini makbul. Nah akhirnya setelah disepakati, ternyata di situ doanya tidak dirubah oleh Allah, artinya kemakbulannya tidak dicabut oleh Allah, dibiarkan. Tetapi ketika dia berdoa, lidahnya terbalik. Yang semula ingin mendoakan kehancuran tentara Musa, justru mendoakan kebaikan tentara Musa. Saat itulah lalu lidahnya menjulur sampai dada. Ini contoh yang digambarkan oleh dalam Quran. Maka disebutkan di samping itu, walau sikna larofa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami berkehendak, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi Balak ini condong kepada dunia. Wa akhlata ilaka walau sina rafa'nahu biha walakinahu akhlata ilaka wattaba'ahu, mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian karena itu maka Allah ngecap kepada orang ulama ini tadi dengan sebutan seperti anjing. Ya, anjing itu digambarkan oleh Allah, walaupun anjing itu kamu halo, maka anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Atau kamu biarkan, maka anjing itu akan tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakan ayat itu agar mereka berpikir. Nah ini yang paling kita takutkan. Maka kalau kita sedang seperti itu, pandangan kita terhadap orang yang berbeda. Tidak mudah menghina, tidak mudah macam-macam. Karena boleh jadi orang itu asalnya jelek jadi baik. Orang baik jadi jelek, naudzubillah. Maka banyak-banyak berdoa itu. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Dan ini yang penting bagi kita untuk selalu istiqomah di dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan yang sudah kita perjuangkan selama 1 bulan penuh. Dan indikator keimanan juga bisa kita lihat. Yang selama ini kita menganggap sudah sukses. Tadi kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan gambaran orang-orang yang beriman itu. Orang-orang takwa itu kayak apa? Disebutkan di dalam Quran surat 3 ayat 130 berapa itu? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa di sini? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa ini cirinya adalah menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya baik dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Artinya apa? Dermawan. Jadi orang beriman itu mesti dermawan. Ini ciri yang digambarkan oleh Allah atau indikator orang-orang bertakwa seperti itu. Nomor 2 adalah menahan marah. Jadi manusia itu memiliki kemarahan, tidak bisa hilang.
Itu bedanya kita dengan mereka. Ya, manusia punya marah tapi bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, akhirnya jatuh kepada dosa. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam itu karena tidak bisa menahan kemarahannya. Pada zamannya Nabi Adam itu, kalau nikah itu dengan saudara kandungnya. Yang laki-laki yang satu dapat yang cantik, yang satunya lagi dapat yang kurang cantik. Yang kurang cantik ini marah. Kenapa saya dibeli kurang cantik? Nah, kemarahan tidak bisa tertahankan, maka saudaranya tadi yang dapat cantik tadi dibunuh. Nah, ini artinya apa? Artinya kemarahan yang tidak bisa ditahan. Nah, orang beriman itu mampu menahan marah. Ya, kemudian wal afina anin nas, dan kemudian suka memaafkan. Nah, ini biasanya diejawantakan dalam bentuk hari raya. Walaupun kita tidak salah, kita ngaku salah, atau dikemas dalam bentuk halal bihalal, saling memaafkan dan sebagainya. Itu adalah wujud daripada refleksi iman takwa yang sudah kita perjuangkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya. Yang terakhir adalah bagaimana orang beriman takwa itu ketika melakukan kesalahan. Artinya orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan itu memiliki ciri-ciri tertentu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau dolim terhadap diri mereka sendiri, fastaghfaru lidunubihim. Dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim. Dia ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas segala dosa-dosanya, dan dia tidak akan mengulangi perbuatan itu sedang mereka bertahan. Ini yang penting. Jadi cirinya orang beriman itu ketika melakukan kesalahan ingat kepada Allah lalu memohon ampun dan berhenti dari kesalahannya. Bukan bangga dengan kesalahan. Ini adalah indikator-indikator orang-orang beriman. Nah, kalau ini sudah bisa kita laksanakan, artinya kita sudah cocok dengan indikator yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang iman takwa itu seperti itu, dan itu iman takwa ini adalah yang akan dijajakan oleh Allah, akan dimasukkan surga. Bukan golongan, bukan kelompok, tetapi iman takwa dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa termotivasi sehingga kita bisa mengingatkan kembali diri kita seperti apa sebagai orang beriman dan takwa itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin